Masih bersama saya Rahayu Yapar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Sempat disegel pemilik lahan, aktivitas SDN 1 Jangkei Jawa Lombok Tengah kembali normal. Rugikan negara miliaran rupiah, 5 orang pelaksana proyek sebuah rumah sakit di Dompu ditangkap polisi. Musim kemarau, hasil panen kapas petani di Lombok Barat meningkat dan menjadi potensi baru peningkatan ekonomi masyarakat. Lima orang penanggung jawab dan pelaksana proyek pembangunan rumah sakit Pratama di Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu diringkus polisi karena diduga terlibat tindak pidana korupsi. 5 orang tersebut masing-masing berinisial MN, MKM, BB, CA, dan FY yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan pelaksanaan proyek yang dilakukan tahun 2017. Dari total 15 miliar rupiah anggaran yang digunakan, polisi menemukan kerugian negara mencapai 1,3 miliar rupiah. Kerugian disebabkan para tersangka melaksanakan realisasi pembangunan rumah sakit dengan mengurangi spesifikasi dan kualifikasi yang seharusnya. Dari 5 tersangka, seorang diantaranya telah ditahan di Rutan Makassar. Pelaksanaan pekerjaan perencanaan pembangunan rumah sakit Pratama Manggalewa pada dihasilkan Kabupaten Dompu tahun 2017 yang telah dilaksanakan oleh pihak tersebut yang tidak memiliki kualifikasi sebagai konsultan perencana, kemudian sebagai pengawasan pekerjaan, kemudian selanjutnya sebagai penyedia barang, selanjutnya yang menerima ataupun melaksanakan kegiatan daripada rumah sakit Manggalewa tersebut. Tersangka dijerat pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda minimal 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda berinisial HN 32 tahun asal Desa Merta, Kecamatan Pujut diringkus tim Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri motor seorang anggota TNI di Kelurahan Karangbaru. Tersangka diringkus usai menggadaikan motor tersebut ke seorang pedadah di Kecamatan Cakranegara. Polisi menyita 1 unit motor dinas serta sebuah kunci T sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka mencuri sepeda motor saat diparkir di halaman rumah dengan menggunakan kunci T. Kronologis awal bahwa kendaraan tersebut memang diparkir di rumah ibu mertua dari korban. Alhasil kediaman tersebut kosong karena korban pada saat itu lagi silaturahmi ke KLU wilayah Lombok Utara. Sekiranya setelah balik dari KLU, kendaraan sudah tidak ada. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kami melakukan upaya represif terhadap terduga pelaku, saudara H, ini wilayah Pujut, Lombok Tengah. Namun kendaraan tersebut sudah sempat dijual oleh terduga. Tersangka tergiur mencuri karena tidak memiliki pekerjaan. Oke, gimana cara sih dia jualnya? Ngambil pakai letter P kan? Kunci letter T. Ya. Itu sudah sudah siapkan dari rumah sebelumnya. Ya. Sama siapa sudah nyuri? Sendiri. Ya. Nah, setelah sudah nyuri sudah motor itu sudah bawa kemana? Bawa pulang. Pulang ke? Ke Suranadi. Ke Suranadi. Ya. Itu sempat sudah jual atau kayak gimana motor itu? Udah lama sih, sekitar 2 minggu baru dijual. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Bawaslu Kabupaten Lombok Barat menemukan ratusan warga yang meninggal dunia masih terdaftar dalam daftar pemilih tetap menjelang Pilkada 2024. Hal itu berdasarkan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih tetap yang dilakukan di seluruh kecamatan oleh petugas Bawaslu. Selain 214 warga meninggal masih masuk DPT, petugas juga mendapati 7 anggota TNI dan 4 anggota Polri masuk dalam DPT terbaru hasil coklit. Belum sinkronnya data pemilih dikhawatirkan rentan dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada kontestasi pilkada nanti. Jadi dari hasil pengawasan kami di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat itu yang TMS karena meninggal ada 214 di periode kedua, artinya di kedua ya. Yang kemudian nanti proses pengawasan ini tetap kita lanjutkan, tetapi terhadap masih munculnya nama-nama orang yang sudah meninggal itu sudah kami lakukan saran perbaikan supaya diselesaikan di tempat. Selain mengerahkan petugas hingga ke desa-desa, Bawaslu juga meminta panitia pemutakhiran data pemilih Pantarlih lebih selektif saat memverifikasi data warga peserta pemilu. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan warga binaan kelas 2B Selong Kabupaten Lombok Timur mengikuti perekaman KTP elektronik yang digelar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat Kamis pagi. Perekaman menyasar warga binaan yang belum pernah mencetak kartu tanda penduduk. Petugas mencetak 39 KTP baru sekaligus memverifikasi identitas ratusan warga binaan agar tidak ada kesalahan data. Perekaman tersebut untuk memudahkan mereka menyalurkan hak pilihnya saat pemilu kada bulan November mendatang. Hari ini kita melaksanakan layanan admin duk di lapas kelas 2B Selong. Ini dalam kerangka kita mewujudkan komitmen Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur untuk mewujudkan layanan yang inklusif dan membahagiakan, sehingga dengan kerjasama dengan pihak lapas dari warga binaan sejumlah sekitar 409 orang akan kita cek datanya dan kita rekam kalau memang belum ada datanya untuk diselesaikan dokumen admin duknya sebanyak 35 orang. Perekaman KTP bagi warga binaan diapresiasi pihak lapas agar mendapatkan legalitas sebagai penduduk. Yang ini ada memang yang belum merekam, ada yang sudah, ada yang nicknya ganda. Nah ini yang diproses lapas. Ini memang rutin dilakukan menjelang pemilu. Ya, untuk kita yang di lapas memang nick ini dibutuhin sama pusat. Nah, nanti ada nick yang nggak sinkron, ya tetap kita hubungi pihak Dukcapil. Kebetulan juga untuk tahun ini ada pilkada yang untuk memastikan hak pilih nanti warga binaan. Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur juga terus menggencarkan perekaman KTP dengan mengunjungi sekolah-sekolah hingga desa terpencil untuk memastikan target perekaman 5.000 KTP sebelum pemilu kada tercapai. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.